Dalam seri ke-129 ini didukung oleh para pemain Edi Juni sebagai Ki Carupi, Francisca sebagai Mandrasi, Elias sebagai Kohrupa, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti baru percaya bahwa Kohrupa mempunyai aji kebal. Beberapa kali ujung tombaknya menghantam dada, perut ataupun pangkal lehernya, tapi ternyata tombak Patmayoni tidak mempan. Kohrupa masih berdiri dengan tegak menantang. Sementara itu, Ki Carupi sambil tertawa mengejek, melangkah perlahan-lahan menghampiri Mandrasi yang berdiri merapat ke dinding batu. Ayolah Namali, menyerah saja. Aku hanya ingin membuatmu hidup bahagia. Mau dibuat senang, kok malah menolak. Pergi Gotwapaka. Aku jijik melihat tampangmu. Aku jijik mendengar suaramu. Pergi. Jangan begitu, anak manis. Tua begini kan calon suamimu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Tolong. Ki Carupi segera mengejar Mandrasi yang lari terpirit-pirit. Rakuti terkejut, dia menjadi marah. Sementara itu, Kohrupa masih berdiri menantang. Ayo, mengapa kau simpan kembali tombakmu? Aku tidak membutuhkannya lagi. Tombak seperti itu memang seharusnya kau campakkan di tepi jalan. Tak ada gunanya. Apalagi untuk melawan aku. Lihatlah, kulitku masih bersih. Tidak ada sedikit pun noda-noda. Pertarungan belum selesai, Kohrupa. Kalau begitu, aku akan segera menyelesaikannya. Bukan kau yang akan menyelesaikan, tapi aku. Awas, Kohrupa. Barangkali malam ini aku terpaksa membunuh orang lagi. Rakuti mundur beberapa langkah. Wajahnya merah padam, tangannya gemetaran. Dia segera memasang kuda-kuda. Dan saat berikutnya, dia menggosok-gosokkan kakinya, lalu disusul kedua belah telapak tangannya. Diam-diam, Rakuti membaca mantra Aji Segara Geni di dalam hati. Siro Ratuning Geni, Siro Angmasanilah Kuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segoro Niro Segoro Geni. Apa yang kau lakukan itu? Aku tahu. Rupanya kau sedang mengeluarkan ilmu andalanmu. Bagus sekali. Marilah kita lihat seperti apa ampuhnya ilmu yang kau miliki. Kohrupa, berlututlah di hadapanku, dan aku akan mengampuni kesalahanmu. Aku tidak pernah berlutut di depan orang, kecuali bapakku. Sebenarnya aku tidak ingin mencari keributan di desa Kucara ini. Aku hanya bermaksud singgah sebentar. Tapi rupanya kita memang harus terlibat dalam suatu pertarungan maut. Hei, pulanglah ke rumahmu, hai orang asing, sebelum Kohrupa membinasakanmu. Baiklah, kalau memang itu kemauanmu, baiklah. Aku tidak akan pernah menyesali peristiwa malam ini. Bersiaplah, Kohrupa. Sebutlah nama-nama leluhurmu. Malam ini juga kau akan binasa di tangan Rakuti.
tadi ada di sini. Kok tiba-tiba saja lenyap? Aku tahu. Dia pasti bersembunyi di balik rumpun semak belukar itu. Bagus. Akan kusergap dia. Ki Jarupih melangkah perlahan-lahan mendekati rumpun semak belukar. Dia berusaha untuk melangkah dengan hati-hati. Napasnya ditahan supaya jangan menimbulkan suara. Dia berhenti sejenak. Dia nampak ragu-ragu. Tadi rumpun semak belukar ini bergerak-gerak. Kok sekarang berhenti? Awas kau Madrasi. Berani sekali kau mempermainkan orang tua. Nah, akan kutangkap kau sekarang. Hebat, luar biasa pukulanmu. Tapi lihatlah, aku masih mampu menahannya. Lihat, aku masih dapat berdiri. Dan aku akan mengalahkanmu, hai orang asing. Kok rupa masih mampu menahan pukulan Ajis Gorogeni. Luar biasa kekuatan orang ini. Tubuhnya bagaikan benteng karang. Apakah aku harus dikalahkan? Tidak. Rakuti tidak boleh kalah. Gorupa harus mampus di tanganku. Baik. Aku akan mencobanya sekali lagi. Tubuh Gohrupa terpental ke belakang. Demikian pula Rakuti. Dia pun ikut terjatuh menahan benturan. Tapi Rakuti segera bangkit kembali. Gohrupa diam sesaat lamanya. Rakuti terkejut. Ternyata Gohrupa masih hidup. Dan laki-laki tegap itu pun perlahan-lahan bangun. Kemudian berdiri kembali. Ayo, pukul lagi. Aku masih berdiri. Lihatlah, aku belum kalah. Aku belum kalah orang asing. Aku belum menyerah. Lihatlah, aku masih dapat berdiri dengan tegak. Tidak ada seorang pun dapat membunuh Gohrupa. Tidak juga kau orang asing. Ayo, mana itu pukulanmu? Pukul aku. Pukul lagi sepuas-puasmu. Pilih mana bagian tubuhku yang paling lunak. Luar biasa. Dia masih dapat bertahan. Apakah Ajis Gorogeni, ilmu yang menjadi andalanku, akhirnya harus mendapat malu seperti ini? Oh, tidak. Ajis Gorogeni adalah segala-galanya bagiku. Ajis Gorogeni adalah lambang kekuatan Rakuti. Ajis Gorogeni adalah lambang kekuasaanku. Tidak. Gohrupa harus mati. Dia harus mati di tanganku dengan Ajis Gorogeni. Akan kupukul lagi dia. Sekarang dia pasti binasa. Rakuti melompat mundur satu tindak. Dia sudah bersiap-siap mengirimkan pukulan Ajis Gorogeni berikutnya. Tapi pada saat itulah dia melihat tubuh Gohrupa limbung. Anak laki-laki Ki Jarupih itu berdiri dengan sempoyongan. Sudut bibirnya mengeluarkan darah. Demikian pula telinga dan matanya. Ayo pukul aku. Pukul lagi. Aku belum kalah. Aku belum menyerah. Ayo pukul lagi. Pukul.
kali pukulan Aji Segoro Geni baru dapat menamatkan riwayat orang ini. Mampus kau sekarang kau rubah. Kalau saja bukan karena pukulan Aji Segoro Geni, barangkali kau masih akan berdiri dengan sombong. Kau masih akan berkoar sampai ke ujung langit. Sayang sekali kau rubah. Mengapa kekuatanmu itu kau pergunakan mengabdi kepada orang tua yang tidak senonoh? Ki Jarupi, laki-laki tua yang tidak senonoh. Dia juga harus diberi pelajaran berharga. Ayolah Mandrasi, jangan kau campakkan keinginanku yang baik ini. Tua bangka tidak tahu diri. Pergi, nyala kau Jarupi. Banyak wanita cantikku kenal. Kau tahu Mandrasi, berapa jumlah istriku sampai sekarang ini? Semua ada 17 orang. Dan nanti akan tambah 1 orang lagi. Namanya Mandrasi. Kau bukan manusia. Kau bukan manusia, Ki Jarupi. Kau binatang. Kau hewan. Aku senang sekali melihat tingkah lakumu ini, Nduk. Tingkah lakumu semakin mempertinggi daya semangatku. Ayolah, jangan bertele-tele. Nanti aku keburu marah. Pergi kau. Pergi setan tua. Awas, mendekat. Pukul kau dengan batu ini. Galak sekali. Betina yang galak. 1, 2, ku tangkap kau. Kurang ajar. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Ki Jarupi menyekap tubuh Mandrasi dari belakang sambil tertawa-tawa kegirangan. Mandrasi berontak. Wanita cantik itu berusaha untuk melepaskan diri. Ki Jarupi semakin mempererat tekapannya. Tapi mendadak, dia merasa rambutnya dicambak dari belakang. Ki Jarupi memutar kepalanya dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia melihat Rakuti berdiri dengan tegap, sementara tangan kanannya masih menjambak rambutnya yang beruban. Mandrasi buru-buru pergi menjauh sambil merapihkan pakaiannya yang kusut. Rakuti, kaukah itu Rakuti? Tenang saja Mandrasi. Binatang tua ini harus diberi pelajaran yang berharga. Aduh, lepaskan rambutku. Nanti bodoh semua. Aduh, lepaskan. Sakit. Kau tahu Ki Jarupi, aku akan menguliti kepalamu. Jangan begitu. Jangan berbuat kejam. Lihatlah, aku mempunyai banyak uang. Lepaskan aku. Nanti kau beri 10 kepeng perak murni. Mana uangmu? Coba aku mau lihat. Ini dia. Aku tidak bohong. Ini uangku banyak. Kau memang tidak bohong. Banyak juga uangmu. Nah, lihat Ki Jarupi. Aku tidak doyan uangmu. Lebih baik kau makan sendiri uangmu ini. Jangan. Aduh. Apa yang kau lakukan ini? Uangku kau disuruh tangan. Nanti bisa berhenti di kerongkonganku. Karena kau selalu membangga-banggakan uangmu, maka sekalian kusuruh makan uangmu itu. Bagaimana rasanya? Enak? Enak tidak uangmu itu? Tidak enak.
Tapi kalau uang itu diberikan makanan, ya enak. Aduh. Lepaskan rambutku. Aku minta ampun. Mengapa kau tidak menyebut-nyebut Gorupa, anak laki-lakimu itu? Mengapa kau tidak merintih-rintih minta tolong padanya? Gorupa. Iya, Gorupa. Di mana dia sekarang? Apa yang kau lakukan pada anakku? Anakmu sekarang sudah menjadi mayat, Ki Jarupi. Apa katamu? Kuulangi sekali lagi. Anakmu sudah mampus. Kalau kau tidak percaya, kau boleh melihat bangkainya di sana, di halaman rumah batu itu. Benarkah? Benarkah Gorupa mati di tanganmu? Aku tidak percaya. Dia orang kuat. Kau tidak mungkin bisa membunuhnya. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Nah, pergilah. Lihatlah keadaan anakmu. Tangisilah kepergiannya. Ratapilah kepergiannya. Itulah buah dari perbuatanmu. Perbuatan orang tua yang tidak tahu diri. Perbuatan orang tua yang tidak senonoh. Cepat pergi sana. Lihat anakmu. Gorupa, benarkah kau sudah mati, Gorupa? Benarkah kau dikalahkan orang ini? Gorupa. Sekarang keadaan sudah benar-benar aman. Tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Gorupa sudah mati. Jadi, kau benar-benar sudah membunuh orang kejam itu, Rakuti? Iya. Kalau aku tidak membunuhnya, dialah yang akan membunuh aku. Itulah hukum pertarungan. Itulah hukum dua orang pendekar yang sedang bertarung. Rakuti, terima kasih. Kali ini kau benar-benar telah menolongku. Bukan hanya menolongku, tapi kau telah menolong keluargaku. Terima kasih, Rakuti. Ayo, Mandrasi. Terima kasih. Ku antar kau pulang. Orang tuamu pasti sudah cemas menunggu kehadiranmu. Gorupa, apa yang kau lakukan di situ, anakku? Gorupa, mengapa kau tidur di situ? Tidak, kau tidak mati. Pasti kau hanya tidur. Orang itu tidak mungkin dapat membunuhmu. Kau sakti, kau kuat. Selama ini kau telah berbakti kepada orang tuamu. Kau selalu melayani orang tuamu dengan baik, dengan penuh kesetiaan seorang anak. Gorupa, kau memang anak yang baik. Kau telah banyak berjasa kepada orang tuamu. Gorupa, mengapa kau diam saja? Ini, aku sedang bicara denganmu. Jawablah, Gorupa. Kau tidak kalah, bukan? Kau dapat memenangkan pertarungan, bukan? Gorupa. Gorupa. Mengapa jadi begini? Gorupa. Gorupa. Mengapa kau diam saja, Gorupa? Apakah benar kau sudah mati? Anakku, Gorupa, anakku.
Rupa terbaring di atas semak belukar di depan rumah batu. Darah yang mulai kering meleleh di sudut-sudut mulutnya, di lubang hidungnya, dan di matanya. Akhirnya Ki Jarupih menyadari bahwa anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Garupa anakku. Akhirnya kau jadi korban perbuatanku. Garupa, maafkan aku, Garupa. Selama ini aku selalu menuntutmu, aku selalu memojokkanmu. Ternyata itu sikap yang tidak benar. Aku hanya mau menang sendiri. Memang aku berhasil menjadi orang kaya. Tapi apa artinya menjadi orang kaya kalau harus kehilangan anak? Aku menyesal sekali. Garupa, maafkanlah aku. Maafkanlah bapakmu yang tak tahu diri ini. Garupa, kau telah menjadi korban. Korban orang tuamu sendiri. Mudah-mudahan pintu nirwana terbuka untuk rohmu, Garupa. Ayo, Garupa. Ayo, kita pulang. Pagi harinya, desa Kucara menjadi geger. Tapi rata-rata warga desa senang mendengar kematian Garupa. Ki Jarupih menyuruh beberapa orang warga desa dengan upah yang tinggi agar menguburkan jenazah anaknya di belakang rumah. Mendadak pagi hari berikutnya, kembali desa Kucara geger. Nyai Jarupih menjerit-jerit, orang-orang berdatangan, dan mereka melihat tubuh Ki Jarupih tergantung-gantung di dahan pohon di belakang rumah tinggalnya. Begitulah nasib seorang saudagar kedelai yang kaya raya di desa Kucara. Dia telah mati dengan hina, mati dengan nista, karena perbuatannya yang kotor dan tidak senonoh. Sama sekali tidak kuduga. Akhirnya Jarupih mati dengan begitu nista. Itu sudah nasibnya, Ki. Dia telah mengambil buah dari perbuatannya. Iya, Nyai. Sayang sekali. Aku jadi terkenang masa-masa yang lalu. Jarupih itu dengan Sadana sudah seperti saudara kandung. Kami bersahabat sejak kecil. Ya, sayang sekali. Aku tidak sampai hati melihat caranya orang itu mati. Iya, Ayah. Istrinya sendiri yang menemukan mayatnya tergantung-gantung di dahan pohon, Ayah. Iya, itulah orang kalau pinter keblinger. Pinter itu bagus. Ya, tapi kalau menjadi keblinger, ya akhirnya bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Rakuti, mengapa kau diam saja? Ki Buyut, sepertinya tak ada lagi yang perlu saya bicarakan.
Kali ini kau benar-benar telah menyelamatkan keluarga kami, Rakuti. Sekarang aku percaya kepadamu. Mandrasi? Iya, Ayah. Kau juga harus mengucapkan terima kasih kepada Rakuti. Dia sudah berkali-kali mengucapkannya, Kisadana. Saya percaya Mandrasi gadis yang baik. Dia anak satu-satunya, Rakuti. Dia aku beri nama Mandrasi, bukan tidak ada sebabnya. Dulu kami selalu merasakan hal-hal yang tidak enak, tidak nikmat. Kami selalu merasa kesepian. Panen seringkali gagal. Pada saat dia lahir, kebetulan dia perempuan. Ya, maka aku namakan saja Mandrasi. Mandrasi artinya nikmat. Kami mengharapkan dengan kelahiran anak ini, keluarga kami bisa merasakan hal-hal yang enak, yang nikmat. Ya, begitulah harapan kami, Rakuti. Mudah-mudahan saja harapan Ki Buyut Sadana dan keluarga terkabul. Ayo Rakuti, diminum airnya, nanti dingin. Dan itu makanannya dicicipi. Iya. Silakan, Rakuti. Terima kasih, Mandrasi. Syukurlah, persoalan Ki Jarupi sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi yang mengancam keluarga kita. Mandrasi bisa hidup bebas sesuai dengan keinginannya. Yang penting dia bisa memilih sendiri calon suaminya, Ki. Bukankah lebih baik begitu? Iya. Kalau anak senang, orang tua ikut senang. Anak susah, tentu saja orang tua ikut merasakan kesusahannya. Iya. Maaf Ki Buyut, Nyai Buyut. Karena persoalan ini sudah selesai, malam ini juga saya mohon diri. Saya harus meneruskan perjalanan. Loh. Sebenarnya kok ini hendak kemana, Rakuti? Mengapa harus buru-buru, Rakuti? Tinggal saja lagi barang beberapa hari di rumah kami. Iya, Rakuti. Jangan buru-buru. Saya mempunyai urusan penting yang harus saya selesaikan, Ki Buyut. Rakuti ingin pergi ke lereng atas sana, Ayah. Apa? Ke lereng sana? Maaf Ki Buyut. Kalau Ki Buyut tidak keberatan, saya ingin bertanya sedikit. Silakan Rakuti. Kalau memang aku bisa menjawabnya, aku pasti akan menjawab. Ya, saya ingin bertemu dengan seorang pendekar ternama yang bernama Arya Kamandanu. Dapatkah Ki Buyut memberikan penjelasan soal Arya Kamandanu? Di mana sekarang ini kira-kira aku bisa menemuinya? Arya Kamandanu? Iya. Aneh sekali kok ini, Rakuti. Kalau tidak salah, Arya Kamandanu itu salah seorang panglima perang kerajaan Majapahit. Tapi itu sudah lama sekali, Ki. Konon kabarnya beliau sudah mengundurkan diri. Iya, benar, Nyai. Aku juga sudah mendengar berita itu. Beliau sudah mengundurkan diri. Tapi di mana ya? Sayang sekali, Rakuti. Barangkali aku terpaksa mengecewakanmu. Tapi aku sendiri benar-benar tidak tahu di mana pendekar ternama itu sekarang berada. Tidak apa, Ki Buyut. Kalau begitu biarlah saya cari sendiri. Saya ingin melihat-lihat suasana di lereng atas sana, Ki Buyut. Gunung Arjuna ini banyak mempunyai lereng. Lereng mana yang kau maksudkan, Rakuti? Yang di sebelah sana itu, Biung. Lereng yang sangat tinggi dan terjal itu. Katanya Rakuti ingin pergi ke sana. Iya, aku tahu. Tapi apa yang bisa kau peroleh di sana, Rakuti? Tempat itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada manusia yang berani merambah daerah itu. Ya, paling-paling kau hanya akan bertemu dengan tonjolan-tonjolan batu padas. Dan sekali waktu justru kau bisa bertemu dengan gulungan-gulungan kabut yang tebal. Lebih baik kau urungkan niatmu, Rakuti. Tempat itu berbahaya sekali. Aku juga sudah memperingatkannya. Tapi nampaknya
Rakuti tetap ingin pergi ke sana, Biung. Terima kasih, Ki Buyut. Terima kasih atas penjelasan Ki Buyut. Sekarang saya mohon diri. Malam itu juga, Rakuti meninggalkan rumah kediaman Ki Buyut Sadana. Nyai Buyut Sadana memberinya bekal makanan ala kadarnya. Rakuti melangkah dengan pasti. Tiba-tiba Mandrasi berlari memburunya, dan mereka berdiri berhadap-hadapan dalam keremangan cahaya bulan. Ki Buyut Sadana dan istrinya mengawasi dari ruangan pendopo. Rakuti? Iya. Rakuti, kau benar-benar akan pergi? Aku harus pergi, Mandrasi. Kau tahu bukan? Bahwa aku hidup untuk cita-cita. Tapi kau akan kembali lagi, bukan? Aku tidak berjanji, Mandrasi. Tapi kalau ada kesempatan, aku ingin singgah di rumahmu lagi. Seharusnya kau tidak pergi, Rakuti. Mengapa kau tidak tinggal bersama kami selamanya? Jangan pergi, Rakuti. Tinggallah bersama kami. Kau sudah menolong keluarga kami. Aku tentu akan merasa kesepian jika kau pergi. Mandrasi, jangan membuat langkah-langkahku menjadi berat. Aku harus pergi. Aku ingin tahu ada apa di lereng atas sana. Mungkin aku akan bertemu dengan seseorang, atau bertemu dengan apa saja. Dan mungkin pertemuan itu akan berguna bagi cita-citaku. Sudahlah, Mandrasi. Susutlah tangismu. Kau sudah bebas sekarang. Ki Jarupi tidak akan berani mengganggumu lagi. Kau bebas memilih calon suami. Selamat jalan, Rakuti. Selamat jalan. Menjamah dagu Mandrasi. Gadis cantik itu melengos. Wajahnya menjadi merah karena malu. Sambil mengusap air matanya, dia berlari menemui dua orang tuanya di ruangan pendopo. Sementara itu Rakuti kembali mengayunkan langkah. Bayangan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon rindang. Sekarang Rakuti mulai menanjak lereng. Dia tidak lagi bisa berjalan dengan leluasa. Dia harus berhati-hati. Kanan kirinya menganga jurang yang sangat dalam. Udara menjadi semakin dingin. Kabut tipis melayang-layang di atas permukaan tanah. Aku baru menapak di lereng yang pertama. Masih ada beberapa lereng yang harus kulewati. Tinggi sekali lereng yang satu itu. Tinggi dan terjal. Bentuknya sangat aneh. Bentuknya mengundang perhatianku. Arya Kamandanu. Apakah pendekar itu sekarang masih hidup? Bisakah aku menemuinya? Arya Kamandanu. Kalau saja aku bertemu dengan Arya Kamandanu, itu merupakan karunia yang sangat besar. Aku bisa belajar banyak dari pendekar itu. Aku akan menimba ilmu darinya. Aku akan berlutut
dan belajar kepadanya. Arya Kamandanu. Di mana harus kutemukan pendekar ternama itu? Rakuti merapatkan pakaiannya. Angin dingin memukul wajahnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dia berjalan perlahan-lahan mendaki lereng Gunung Arjuna. Hampir semalaman Rakuti berjalan tanpa istirahat. Menjelang pagi hari, Rakuti mulai menapak di lereng yang ketiga. Fajar segera menyingsing. Cahaya matahari menyembul dari balik daun-daun pohon. Kabut semakin menipis. Tiba-tiba Rakuti melihat seorang anak gembala duduk di atas bongkah batu padas. Rakuti segera menghampiri anak gembala itu. Sekitar 20 ekor kambing nampak sedang merumput di tengah lapangan. Kau sendirian saja di tempat ini? Oh, Tuan. Iya, Tuan. Saya sendirian saja. Berani sekali kau. Saya sudah biasa, Tuan. Saya seringkali mengembalakan kambing-kambing saya di daerah ini, Tuan. Kadang-kadang saya tinggal di sini sampai 2 atau 3 hari lamanya. Baru kembali ke rumah, Tuan. Di mana rumahmu? Di sana, Tuan. Di desa Kucara. Kau anak desa Kucara rupanya. Kau tidak pernah naik ke atas lereng sana? Apa, Tuan? Kau tidak pernah naik ke atas lereng sana? Itu, lereng yang sangat tinggi itu. Untuk apa saya naik ke atas lereng sana, Tuan? Tidak, saya tidak pernah naik-naik sampai ke atas. Saya biasanya hanya di sini saja, Tuan. Di sini banyak sekali rumput dan tanaman-tanaman segar. Kau tahu ada apa di atas sana? Maksudku, di atas lereng itu. Saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak pernah ke sana. Apakah selama kau mengembalakan kambing-kambingmu di sini tidak pernah mengalami bahaya? Pernah juga, Tuan. Ada beberapa ekor kambing. Kambing saya, Tuan, yang dimangsa binatang buas. Iya. Di daerah ini masih sering kali berkeliaran harimau-harimau tutul. Mereka sering sekali kelaparan dan mencuri kambing-kambing saya. Kau tidak takut? Tidak, Tuan. Saya sudah biasa. Lagi pula, harimau itu tidak mengganggu manusia. Mereka hanya menyenangi daging-daging kambing. Lihatlah. Lihat kambingmu itu. Dia lari ke sebelah sana. Hah? Biar saja, Tuan. Nanti dia akan kembali lagi. Lihatlah. Dia terus lari ke sebelah sana. Nanti kambingmu hilang. Mengapa kau tidak mengambilnya? Biarlah, Tuan. Saya sudah biasa kehilangan kambing saya. Biar saja. Kau ini aneh sekali. Kau susah payah menggembalakan kambing-kambingmu. Tapi begitu ada kambingmu yang lari, kau diam saja. Lihatlah. Dia terus lari ke sana. Kalau semua kambingmu berlari, apakah kau juga akan tinggal diam? Kau ini bodoh sekali. Kau harus mengambil kambingmu itu. Sayang kalau dia harus hilang. Biar, Tuan. Saya tidak pernah naik ke atas lagi. Saya biasanya hanya di sini. Kalau begitu biarlah. Aku yang akan mengambilnya. Kau tunggu di sini. Jangan, Tuan. Jangan. Berbahaya. Biarlah. Saya tidak apa-apa. Biar kambing itu hilang. Kalau kau menjadi seorang gembala yang baik, kau harus menjaga kambing-kambingmu. Jangan biarkan mereka hilang sekalipun hanya seekor. Sudahlah. Kau tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali menggendong kambingmu yang nakal itu. Rakuti segera melompat ke arah seekor kambing yang terus berlari menanjak lereng. Anak gembala itu diam termangu-mangu. Matanya terus mengawasi Rakuti yang berlari-lari menanjak lereng. Siapa orang itu ya? Aneh sekali kelakuannya. Tapi nampaknya dia mempunyai keberanian yang luar biasa. Kasihan kalau dia sampai diserang kabut. Dia tidak akan bisa kembali lagi. Rupanya dia belum tahu daerah ini.
Rakuti terus berlari menanjak, semakin lama semakin tinggi. Sementara kambing nakal itu pun berlari di sela-sela rumpun belukar. Mereka berkejaran di atas lereng Gunung Arjuna. Di mana binatang itu? Tadi kulihat dia berlari-lari di sini, tapi tiba-tiba dia lenyap. Aneh sekali suasana di tempat ini. Ada sesuatu yang terasa aneh. Suasananya lain. Ya, pohon-pohon itu sepertinya layu. Tak ada yang segar. Ada apa ini? Sepertinya udara di sekitar tempat ini agak panas. Pasti daerah ini Nah, itu dia. Kambing nakal itu terus berlari ke atas. Kembali Rakuti berlari menaiki lereng. Sekali waktu dia hampir saja terjatuh karena kakinya tersangkut akar-akar pohon. Ada apa sebenarnya? Tersentak. Mendadak dia melihat sebuah bayangan melintas di balik pohon-pohon liar. Bayangan itu berlari ke atas. Hei, tunggu! Tunggu! Jangan lari! Makhluk apa yang baru saja kulihat tadi? Sepertinya seorang bocah. Tapi aku tidak begitu yakin. Dia berlari kencang sekali, seperti seekor anak kijang. Apa dia manusia? Atau jenis hewan yang belum pernah aku kenal? Aneh sekali. Daerah ini memang aneh. Mungkin karena keanehannya itulah membuat orang-orang tidak berani merambah daerah ini. Tempat ini sangat berliku-liku. Mudah sekali untuk menyelinap dan bersembunyi. Aku yakin makhluk itu bersembunyi di sekitar tempat ini. Mungkin dia mempunyai sarang. Mungkin dia mempunyai tempat persembunyian yang susah dilacak. Baik, aku akan menangkap makhluk itu. Kalau memang dia manusia, aku bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Nah, itu dia. Hei! Berhenti! Tunggu! Tunggu! Rakuti langsung melompat begitu melihat sosok tubuh menyelinap di sela-sela pohon liar. Mereka pun segera berkejaran. Beberapa kali Rakuti hampir jatuh karena kakinya tersangkut akar-akar pohon. Dia menyumpah-nyumpah sambil terus bangun dan kembali mengejar. Kurang ajar. Dia menghilang lagi. Dia pandai sekali menyusup seperti seekor tikus. Pasti dia sudah mengenal daerah ini. Rakuti terkejut ketika dia menoleh ke samping. Matanya menangkap sosok tubuh seorang bocah yang berdiri di atas sebongkah batu. Benar, dia memang seorang bocah. Usianya sekitar 6 tahun. Dia berdiri membelakangi Rakuti. Rakuti heran. Bocah itu hanya mengenakan selembar cawat yang terbuat dari kulit-kulit pohon. Dan punggungnya penuh noda-noda hitam seperti sisik seekor ular. Aneh sekali. Ada seorang bocah aneh berkeliaran di tempat ini. Siapa dia? Dan mengapa? Mengapa punggungnya penuh noda-noda hitam? Apakah dia manusia setengah siluman? Daerah ini semakin penuh keajaiban, penuh keanehan. Suasana alamnya, dan sekarang seorang bocah dengan punggung penuh noda-noda hitam.
Apa yang dilakukan bocah itu? Mengapa dia diam saja? Dia masih diam saja. Apa yang sedang dilakukannya? Siapa kau ini? Apa yang kau lakukan di situ? Kau tentu sudah kenal daerah ini. Kau sudah lama menghuni tempat ini? Kurang ajar. Dia diam saja. Dia menganggap kata-kataku seperti angin lalu. Mengapa kau berlari-lari? Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Aku hanya ingin sedikit bertanya kepadamu. Mungkin kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau penghuni lereng Gunung Arjuna ini? Apakah kau tinggal di sini sendirian? Mungkin bocah ini bisu. Tidak bisa berkata-kata. Dia masih diam saja. Rakuti bermaksud kembali melangkah beberapa tindak. Tapi mendadak dia melihat bocah aneh itu membalikkan punggungnya perlahan-lahan. Rakuti tersentak. Hampir saja dia melompat mundur. Sekarang dia dapat melihat dengan jelas sosok tubuh seorang bocah yang berdiri tegak di hadapannya. Rakuti ternganga keheranan. Bukan hanya punggungnya, tapi sekujur tubuh bocah itu penuh totol-totol hitam, persis seperti sisik ular. Wajahnya, lehernya, tangannya, bagian dada serta perutnya penuh totol-totol hitam. Untuk sesaat lamanya Rakuti tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya melihat bocah aneh itu yang masih berdiri di atas sebongkah batu. Ya jagat Dewa Batara. Makhluk apakah yang sedang berdiri di hadapanku sekarang ini? Benarkah dia seorang anak manusia? Mengapa kulitnya bisa begitu? Seluruh tubuhnya penuh totol-totol hitam, seperti sisik seekor ular naga. Mengerikan sekali. Alam memang penuh keajaiban. Kalau saja bocah ini tiba-tiba saja muncul di kota Raja Majapahit, dia bisa membuat geger. Siapa kau ini, nak? Siapakah orang tuamu? Percayalah, aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Kau tidak usah takut. Aku datang kemari tidak untuk bermusuhan dengan siapa-siapa. Maukah kau menjadi penunjuk jalanku? Lihatlah. Aku ingin pergi ke sana. Ke atas lereng sana. Kau tahu jalan yang terdekat. Kau pasti sudah kenal baik di daerah ini. Bocah bersisik ular itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Rakuti. Rakuti seperti sedang berhadapan dengan makhluk setengah siluman. Kemudian dia mulai bertanya lagi dengan hati-hati. Dengarlah, nak. Aku ingin bersahabat denganmu. Kau mau menjadi temanku? Kau tinggal bersama siapa di sini? Apakah kau mempunyai orang tua? Bocah bersisik ular itu tetap diam saja. Mendadak dia memberikan isyarat agar Rakuti mengikutinya. Rakuti segera melompat dan berjalan di belakang bocah bersisik ular. Bocah itu berjalan dengan lincah. Kadangkala tubuhnya melenting di atas sebongkah batu. Rakuti heran melihat kesigapannya, ketangkasannya. Bocah itu mampu berjalan dengan ringan tanpa kesulitan. Justru Rakuti yang seringkali hampir terpeleset jatuh. Mendadak bocah bersisik ular itu berhenti. Nak, kau mau membawaku kemana? Aku tahu. Kau pasti ingin menunjukkan sesuatu kepadaku. Bocah itu mengacungkan jari telunjuknya. Dia menunjuk ke arah semak belukar yang rimbun. Rakuti segera melihat
ada seekor kambing terjebak di sela-sela rumpun belukar yang banyak durinya. Rakuti tersenyum, sementara bocah itu melengos ke samping. Oh, terima kasih. Rupanya kau ingin memberitahu aku tentang kambing yang nakal itu. Terima kasih, nak. Rakuti segera melangkah ke arah rimbunan semak belukar. Dia melangkah dengan hati-hati. Kambing itu tergolek di sela-sela semak belukar. Kedua belah kakinya tersangkut akar-akar pohon. Itulah upahnya kambing nakal. Salahmu sendiri. Mengapa kau lari ke tempat ini? Kambing yang nakal memang pantas mendapat hukuman. Seharusnya kau merumput bersama teman-temanmu di sana. Mengapa kau nakal sendiri? Ha? Sekarang begini kejadiannya. Rasakan. Kapok tidak? Kau mau kapok tidak? Sekali lagi kau berani berlari-lari meninggalkan teman-temanmu, kau akan dimangsa binatang buas di hutan. Rakuti mengurai akar-akar pohon yang membelit kaki kambing itu. Kemudian dia melepaskan binatang itu. Dan dia terkejut. Bocah bersisik ular sudah tidak ada di sana. Rakuti buru-buru melompat. Dia segera melupakan kambing dan kembali mencari bocah aneh. Rakuti terus berlari-lari mencari bocah bersisik ular. Dia yakin bocah itu menyimpan rahasia. Entah rahasia tentang apa. Suatu ketika Rakuti melihat bayangan bocah itu melintas di balik pohon-pohon liar. Bocah itu terus naik ke atas lereng. Hei, berhenti! Tunggu! Aku tidak bermaksud jahat kepadamu, nak. Tunggu! Berhenti! Mengapa kau berlari-lari lagi? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mempunyai niat jahat kepadamu? Jangan takut. Aku hanya menginginkan seorang teman. Kau mau bukan menjadi temanku? Bocah bersisik ular itu lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan Rakuti. Dia hanya berdiri seolah-olah tidak peduli. Sekali waktu matanya menatap liar ke arah Rakuti. Rakuti menjadi semakin penasaran. Kau tidak usah takut kepadaku, nak. Dan kau tidak perlu merasakan apa-apa. Aku datang dengan salam persahabatan. Aku akan senang sekali jika kau mau menjadi penunjuk jalan. Ayo, nak. Antarkan aku. Aku ingin pergi ke sana. Ke atas lereng itu. Kau mau bukan menjadi penunjuk jalanku? Kau jangan mengikuti aku lagi. Rakuti terkejut setengah mati. Ternyata bocah bersisik ular itu mampu berkata-kata. Selanjutnya Rakuti menjadi girang. Ia ingin mengorek keterangan dari mulut bocah aneh itu. Tapi pada saat ia menghampirinya, bocah itu sudah kembali berlari-lari. Hei, mau kemana kau? Tunggu, jangan lari. Kurang ajar. Aku telah dipermainkan. Aku harus dapat menangkap bocah siluman itu. Akan kuringkus dia. Kembali mereka berkejaran di atas lereng.
bocah bersisik ular terus menanjak tinggi. Rakuti dengan terengah-engah berusaha mengikutinya. Sekarang Rakuti sudah berada di atas lereng yang kedua. Bocah itu telah lenyap kembali. Kurang ajar. Bocah siluman itu lenyap kembali. Dia benar-benar telah mempermainkan aku. Kurang ajar. Suasana di sini semakin aneh. Aku melihat ada keganjilan di mana-mana. Pohon-pohon itu layu dan sebagian kering. Aku merasakan getaran-getaran aneh mengalir dari depan. Aku juga merasakan ada hawa panas mengalir dari arah depan. Aneh sekali. Di atas alam pegunungan seperti ini, mengapa udara begini hangat? Hatiku semakin penasaran. Aku harus segera tahu. Aku harus segera dapat menyingkapkan rahasia keganjilan ini. Rakuti baru saja akan beranjak pergi. Tiba-tiba matanya menatap sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang berwarna hitam. Goa. Ya. Aku seperti melihat sebuah goa di depan sana. Mungkin bocah siluman itu bersembunyi di sana. Awas kau. Kalau sampai aku berhasil menangkapmu, kau harus memberi keterangan kepadaku. Dan Rakuti perlahan-lahan melangkah menuju ke sebuah mulut goa. Gua ini sepertinya tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Cendawan hutan tumbuh liar di sana-sini. Semak belukar hampir menutupi dinding-dinding gua. Tapi semuanya kering. Semuanya layu. Dan hawa panas itu mengalir semakin kuat dari dalam gua ini. Aneh sekali tempat ini. Aku merasakan getaran-getaran yang aneh. Dan getaran-getaran itu mengalir dari dalam sana. Baiklah. Aku akan memeriksa ruangan gua ini. Kembali Rakuti melangkah perlahan-lahan. Hatinya berdebar-debar. Dia melangkah dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba... Apa itu? Sepertinya ada cahaya berwarna biru. Cahaya apa itu? Kembali Rakuti melangkah ke dalam. Semakin lama dia semakin jauh dari mulut goa. Kan ku cabut pedang ini. Rakuti melangkah lebih dekat. Sekarang jaraknya dengan gagang pedang tinggal sedepal lagi. Rakuti nampak ragu-ragu sesaat lamanya. Hatinya berdebar-debar, dan tubuhnya merasakan getaran aneh. Getaran yang kuat memancar dari gagang pedang. Tiba-tiba tangan Rakuti bergerak. Sebentar kemudian tangannya sudah mencengkram gagang pedang. Rakuti terkejut. Gagang pedang seperti menghisap tenaganya. Ada apa ini?
Aduh, kurang ajar. Aduh. Gagang pedang itu. Benda itu seperti menghisap tenagaku. Hampir saja aku terperangkap. Untung aku masih bisa melepaskan diri. Tapi tubuhku menjadi lemah sekali. Pedang itu seperti menghisap tenagaku. Menghisap dengan kuat sekali. Pedang apa ini? Senjata milik siapa ini? Benda ini seperti mempunyai nyawa. Dia seperti barang yang hidup. Sayang sekali. Sayang sekali aku tidak bisa mengambilnya. Dan kukira tak ada seorang pun mampu mengambil senjata ini. Tidak akan ada yang bisa mencabut senjata ini, kecuali pemiliknya sendiri. Tapi, milik siapa pedang ini? Pasti. Orang yang memiliki pedang ini pasti mempunyai kesaktian yang luar biasa. Andai kata aku dapat bertemu dengan orang yang memiliki pedang ajaib ini. Cahaya itu berubah sekarang. Warnanya mulai berubah. Cahaya biru itu mulai disaput warna merah. Ya, warna merah mulai bermunculan. Memang benar apa yang dilihat Rakuti. Warna biru perlahan-lahan mulai pudar. Dan sebagai gantinya adalah warna merah. Gagang pedang itu pun memancarkan warna kemerah-merahan. Dan warna itu menyebar ke seluruh ruangan goa. Rakuti menjadi takut. Dia gemetar. Dan akhirnya Rakuti buru-buru meninggalkan ruangan goa. Sayang sekali. Seharusnya aku dapat memiliki pedang itu. Tapi aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku. Jelas, pedang itu mempunyai kekuatan gaib yang dahsyat. Kalau aku nekat mencabutnya, aku sendiri yang akan binasa. Masa bodoh dengan pedang itu. Sekalipun dia sakti, benda yang hebat. Tapi kalau dia akan mencelakakan diriku, apa gunanya? Ya, lebih baik aku segera melupakannya. Ya, aku segera melupakannya. Biarlah pedang itu tetap menancap pada dinding goa. Biarlah dia tetap bersembunyi bersama rahasianya. Aku tidak ingin mati konyol di tempat ini. Barangkali sebaiknya aku segera kembali ke Ganding. Aku sudah terlalu lama meninggalkan desa kelahiranku. Aku ingin segera bertemu dengan ibuku. Aku juga ingin segera bertemu dengan Rasemi. Aku ingin tahu seperti apa perkembangan sahabatku itu sekarang. Ya, lebih baik aku segera turun. Tak ada gunanya aku berlama-lama di tempat ini. Lereng Gunung Arjuna. Tak ada apa-apanya di sini. Hanya keajaiban-keajaiban alam yang bisa kutemui. Apa manfaat semua ini? Hanya impian-impian kosong. Rakuti sudah memutuskan untuk kembali turun ke lereng gunung. Tapi pada saat itulah, dia melihat bocah bersisik ular duduk di atas bongkah batu, tak jauh dari mulut goa. Rakuti segera menghampirinya. Dan bocah itu diam saja. Dia sama sekali tidak bergerak. Dia hanya menatap Rakuti yang perlahan-lahan menghampirinya. Hei, kau muncul lagi rupanya. Kau mengintip aku ya? Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak segera pulang ke sarangmu? Bocah bersisik ular diam 1000 bahasa. Rakuti menjadi kesal. Kalau kau bisa berkata-kata,
Di mana suaramu? Kalau kau mempunyai lidah untuk bicara, mengapa kau diam saja? Apakah seperti itu caramu bersopan santun kepada orang lain? Bicara. Ayo, bicaralah. Jangan hanya diam seperti anak siluman. Kau ini manusia atau bukan? Anak demit. Kau pasti anak demit. Tentu saja kau tidak senang bicara dengan orang. Mestinya kau hidup di atas pohon-pohon besar. Mestinya kau hidup di dasar-dasar jurang yang gelap. Atau di dasar-dasar sungai yang dalam. Begitu ya? Kau pikir aku takut? Dengar. Buka telingamu lebar-lebar. Kalau kau masih juga tidak mau bicara, aku akan memaksamu. Anak siluman. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Ya. Rakuti menyergap dengan garang. Bocah bersisik ular itu melentingkan tubuhnya ke atas. Dan Rakuti menjadi kecewa karena serangannya gagal. Rakuti membalikkan tubuhnya dan kembali menyerang. Kali ini pun serangannya menerpa ruangan kosong. Rakuti menjadi sangat penasaran. Dia kembali menyerang dan menyerang. Serangan itu datang bertubi-tubi. Suatu saat dia berhasil menghantam punggung bocah bersisik ular. Bocah itu terpelanting jatuh. Tapi mendadak dia bangun kembali dan berdiri tegak. Luar biasa. Bocah ini ternyata bukan bocah sembarangan. Aku telah berhasil memukul punggungnya. Tapi tanganku seperti menghantam semungkah batu batas. Tubuh makhluk ini keras sekali. Dan tenaganya juga besar sekali. Siapa anak ini sebenarnya? Bagus. Jadi kau menantangku berkelahi. Bagus. Mari. Marilah kita mengadu ilmu. Kalau ayahku tahu, dia akan marah. Hei, tunggu! Jangan lari! Jangan lari! Bocah bersisik ular itu kembali berlari. Rakuti mengejar dengan hati penasaran dan kesal. Bocah itu terus berlari ke atas lereng. Kali ini dia berlari tanpa menengok-nengok lagi. Mereka berkejaran sesaat lamanya. Tidak terasa, malam mulai turun. Anak demit. Benar-benar anak siluman. Dia lenyap lagi. Aku telah menjadi bahan permainan. Benar-benar lelucon yang tidak lucu. Apa yang bisa kuperoleh dari semua ini? Seharusnya aku mengikuti perkataan Ki Buyut Sadana. Memang tak ada apa-apanya di tempat ini. Aku hanya bertemu dengan keganjilan-keganjilan yang tidak banyak artinya. Untuk apa semua ini? Kalau aku kembali ke desa Ganding, aku sudah bisa bertemu dengan ibuku. Atau aku bisa pergi ke Pajarakan dan berbincang-bincang dengan Resmi. Banyak hal-hal yang bisa kuperbuat. Hal-hal yang bermanfaat. Tidak seperti sekarang ini. Kemana perginya bocah siluman itu? Kalau tidak salah dia lari ke arah sana. Hei, aku seperti melihat
Ada asap mengepul di kejauhan. Sepertinya ada cahaya api. Cahaya api kemerah-merahan. Mungkin ada manusia tinggal di sana. Rakuti terus merangkak mendaki lereng yang terjal. Dan kali ini dia sudah menapak di lereng ketiga. Malam benar-benar telah turun dan hari menjadi gelap. Sekali waktu kabut bergulung-gulung turun dan Rakuti menggigil kedinginan. Dia terpaksa berhenti sejenak sampai kabut dingin itu lewat. Dan selanjutnya dia kembali berjalan. Akhirnya Rakuti melihat sebuah pondok kayu. Pondok kayu itu berdiri kokoh di ceruk sebuah tebing. Benar bukan? Aku berhasil menemukan sebuah pondok kayu. Ada cahaya kemerah-merahan di pondok itu. Pasti ada penghuninya. Ki Buit Sadana pasti tidak akan percaya kalau kuceritakan pengalamanku ini. Siapa penghuni pondok kayu itu? Baiklah. Mudah-mudahan aku tidak sedang bertamu ke rumah siluman jahat. Dan Rakuti kembali melangkah menghampiri pondok kayu. Bintang-bintang mulai bermunculan di atas langit. Rakuti seperti sedang berjalan di alun-alun kerajaan gaib. Ternyata cahaya kemerah-merahan itu berasal dari api unggun di depan pondok. Rakuti berhenti sambil mengawasi seorang laki-laki setengah tua yang duduk bersila di emperan pondok. Sementara seorang bocah duduk di pangkuannya. Rakuti tersenyum. Ternyata bocah itu adalah bocah aneh yang ditemuinya di lereng bawah. Bocah bersisik ular naga. Apakah Tuan ingin bertamu ke pondok saya? Silakan Tuan. Jangan berdiri di situ. Kami dengan senang hati menerima kehadiran Tuan. Maaf Tuan. Siapakah bocah yang sekarang berada di pangkuan Tuan? Apakah dia telah mengganggu Tuan? Sama sekali tidak. Saya ingin bertanya tentang sesuatu kepadanya. Tapi dia malah mengajak saya berkejar-kejaran. Akhirnya saya sampai ke tempat ini. Maaf kalau kedatangan saya telah mengganggu Tuan. Tuan tidak mengganggu siapa-siapa. Saya minta maaf kalau bocah saya ini telah berbuat yang bukan-bukan. Saya minta maaf kalau dia telah membuat Tuan menjadi gusar. Dia memang tidak pernah bergaul dengan siapa-siapa. Mungkin dia kurang tahu caranya orang bersopan santun. Maafkan dia, Tuan. Tidak apa, Tuan. Saya cukup maklum. Mari, Tuan. Mari silahkan masuk ke pondok kami. Padan tegap, usianya sekitar 40 tahun. Wajahnya membayangkan sesuatu yang keras. Tapi yang muncul justru sesuatu yang lembut. Bicaranya hati-hati. Dia duduk di tempat semula. Sementara bocah bersisik ular masih duduk di pangkuannya dengan manja. Rakuti merasa lega, karena sekarang dia tidak sendirian di tempat yang serba asing. Asing dan ganjil di lereng Gunung Arjuna. Perkenalkan Tuan, nama saya Rakuti. Saya berasal dari desa Ganding. Tentu Tuan mempunyai kepentingan yang sangat besar, sehingga mau jauh-jauh datang ke tempat ini. Saya sudah lama meninggalkan desa kelahiran saya. Tuan nampak sangat lelah. Barangkali Tuan membutuhkan istirahat. Saya mempunyai sebuah bilik kosong di belakang pondok ini. Tuan bisa menggunakannya untuk istirahat. Terima kasih Tuan. Saya masih ingin duduk-duduk di sini. Suasananya nyaman sekali. Udaranya sejuk.
Dan langit cerah. Tempat ini sangat indah. Saya seperti berada di istana kadewatan. Tempat bersemayamnya para dewa di atas langit, Tuan. Tuan terlalu berlebih-lebihan. Tak ada apa-apa di sini. Hanya kekosongan. Hanya suasana sepi. Tak ada orang mau berkunjung ke tempat ini. Ya, maklum. Apa yang bisa diperoleh di tempat seperti ini? Maaf, Tuan. Siapakah sebenarnya Tuan ini? Dan mengapa Tuan hidup memencilkan diri seperti ini? Saya sudah biasa hidup seperti ini. Sejak kapan Tuan tinggal di sini? Sejak anak saya ini masih bayi merah. Mengapa Tuan memilih cara hidup seperti ini? Saya perhatikan Tuan belum terlalu tua. Tuan masih dapat hidup secara wajar bersama orang-orang lain di bawah sana, di tengah-tengah masyarakat ramai. Saya lebih senang tinggal di sini. Di sini suasananya tenang. Hampir tak pernah saya mendengar kegaduhan. Semuanya serba tenang. Tenang dan damai. Seperti kabut yang turun perlahan-lahan. Seperti pucuk-pucuk daun tersapu angin. Seperti puncak-puncak gunung yang dingin. Tuan tidak perlu heran. Tuan pasti mempunyai alasan tertentu. Mengapa Tuan memilih cara hidup seperti ini? Setiap orang mempunyai alasan untuk menentukan sikap hidupnya masing-masing. Tentu saya mempunyai alasan. Tapi maaf, saya tidak ingin bicara soal itu. Baiklah. Kalau Tuan keberatan, saya tidak apa-apa. Saya senang bertemu dengan Tuan. Tapi barangkali saya tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Besok pagi barangkali saya akan turun. Maaf, Tuan Rakuti. Sepertinya Tuan sedang mengejar-ngejar sesuatu. Saya dapat mengamati dari permukaan wajah Tuan. Sepertinya Tuan sedang memburu sesuatu yang sukar sekali untuk ditangkap. Benarkah dugaan saya ini? Benar, Tuan. Semula saya datang kemari hanya ingin melihat-lihat suasana. Sebenarnya saya ingin sekali bertemu dengan seseorang. Siapakah orang itu? Bolehkah saya tahu? Dia adalah bekas seorang pendekar yang ternama. Dia juga bekas panglima perang kerajaan Majapahit yang termasyhur. Semua orang kenal sejarah kepahlawanannya. Dia ikut merintis berdirinya kerajaan Majapahit. Dia pernah ikut menggempur benteng kota Kediri dan menghancurkan tentara Jayakatwang. Dia bernama Arya Kamandanu. Apakah Tuan mengenalnya? Sayang sekali, Tuan Rakuti. Saya tidak mengenal orang itu. Rakuti kelihatan kecewa. Dia menundukkan wajahnya ke lantai pondok. Sementara laki-laki setengah tua diam. Tangannya mengelus kepala bocah bersisik ular yang duduk di pangkuannya. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar gemertak api unggun dan suara-suara malam di atas gunung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.